Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka, Program Sarjana, Program Studi Pendidikan Matematika pada mata kuliah Struktur Aljabar. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat subgroup. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang grup, lalu tentang subgroup. Nah, sekarang sifat-sifat dari subgroup. Kali ini kita akan menyajikan 4 materi. Ya. Yang pertama, teorema 57, lalu yang kedua, teorema 58, yang ketiga, teorema 59, dan contoh-contohnya. Ya. Nah, teorema 5.7 itu mengatakan bahwa H kompleks dari G, ya, berarti H himpunan bagian dari grup G, lalu H subgroup dari G jika dan hanya jika, nah ini dibaca jika dan hanya jika, untuk setiap AB anggota H berlaku AB anggota H dan A inverse anggota H. Ya, ini menunjukkan yang pertama ini adalah ketertutupan, lalu yang kedua menunjukkan adanya inverse. Ya. Jadi teorema 5.7 ini untuk menyederhanakan jika mau membuktikan suatu himpunan bagian merupakan subgroup. Jadi kita tidak usah membuktikan 4 sifat. Ya, 4 sifat kayak tertutup, asosiatif, identitas, inverse gitu ya. Nah, kita hanya membuktikan 2 sifat ini saja, maka terbukti bahwa himpunan bagian itu merupakan subgroup. Ya, oke. Sekarang kita akan membuktikan. Nah, ini kan jika dan hanya jika, berarti ada 2 arah, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ya. Diketahui bahwa H itu adalah kompleks dari grup G, ya. Nah, akan dibuktikan dari kiri ke kanan, ya. Jika H subgrup G, maka untuk setiap AB anggota H berlaku pertama sifat ketertutupan, yaitu AB anggota H. Lalu yang kedua, semua elemennya memiliki inverse. Jadi adanya inverse. Ya. Pembuktian kedua dari arah kanan ke kiri diketahui yang ini ya. Untuk setiap AB anggota H berlaku sifat ketertutupan dan adanya inverse ya. Jika berlaku ini maka pasti H merupakan subgroup G. Oke, kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Ya. H subgroup dari G. Ya. Maka karena dia H subgroup pasti H merupakan grup. Kalau H merupakan grup pasti keempat sifat terpenuhi. Ya, yaitu tertutup, asosiatif, sehingga 1 dan 2 ini terpenuhi gitu. Ya, tertutup dan inverse ini pasti terpenuhi sehingga dari kiri ke kanan ini terbukti. Sekarang kita mau membuktikan dari kanan ke kiri ya. Ya. Dari kanan ke kiri kita mau membuktikan bahwa H itu merupakan grup. Nah, H merupakan grup berarti kita harus membuktikan 4 sifat ya. Harus membuktikan 4 sifat. Nah, sifat yang pertama tertutup. Nah, itu sudah terpenuhi ya dari yang diketahui ya, bahwa untuk setiap AB anggota H berlaku AB anggota H. Ini menunjukkan sifat ketertutupan. Jadi, sifat pertama terpenuhi. Kemudian ambil sebarang A anggota H. Maka menurut yang diketahui tadi, A inverse anggota H. Ya. Nah, ini membuktikan adanya inverse untuk setiap anggota H. Berarti 2 sifat sudah terpenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya menurut 1, ya, kan A inverse anggota H. Lalu A anggota H. Ya, karena sifat ketertutupannya, maka A inverse sama dengan A inverse A. Dan ini adalah elemen identitas.
Ya, karena sifat ketertutupannya, maka elemen identitas itu juga di H. Sehingga H memiliki elemen identitas terhadap operasi yang didefinisikan ini. Ya. Ya, ini membuktikan adanya elemen identitas dalam H. Nah, sekarang sifat yang keempat, karena H kompleks dari G dan G grup, maka otomatis sifat asosiatif itu pasti berlaku juga di H. Yaitu untuk setiap ABC anggota H berlaku seperti ini, ya, sifat asosiatif. Jadi keempat sifat dari grup sudah terpenuhi, kesimpulannya H merupakan grup. Ya, karena H merupakan grup dan H merupakan kompleks dari G, maka H subgrup dari G. Ya, jadi teorema 57 sudah terbukti. Ya. Nah, sekarang contoh ya berkaitan dengan teorema 57 tersebut. Ini diketahui matriks ukuran 2x2, unsur-unsurnya A, B, C, D, yaitu anggota rasional, dan AD tidak sama dengan BC. Artinya determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian M ini dengan operasi perkalian merupakan grup. Ya, silakan kalian buktikan bahwa ini merupakan grup. Ya, merupakan grup ya karena determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian didefinisikan N, itu suatu himpunan matriks juga ukuran 2x2 yang unsur-unsurnya AB 0C, di mana ABC itu bilangan rasional dan AC-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini tentu saja N ini merupakan kompleks dalam M. Ya. Nah, pertanyaannya apakah N ini merupakan subgrup dari M? Ya. Tadi kita sudah membahas ya teorema 57. Nah, karena ini kompleks gitu dari M, maka kita tinggal membuktikan dua unsur itu saja tadi gitu loh, nggak usah membuktikan 4 ya. Dua tadi yaitu tertutup dan inverse. Ya. Oke. Yang akan ditunjukkan ya untuk N yang pertama itu sifat ketertutupannya. Ya. Ambil sebarang AB anggota N. Ya, maka A bentuknya seperti ini. A, B, 0C, di mana ABC anggota Q rasional dan AC tidak sama dengan 0. Kemudian B juga merupakan matriks ya RS 0T, di mana RST anggota rasional dan RT-nya tidak sama dengan 0. Lalu kita kalikan, karena ini berkaitan dengan perkalian matriks ya, A kali B ya. Ini gunakan definisi perkalian matriks ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, unsur-unsur ini ya AR, AS plus BT dan CT ya itu merupakan bilangan rasional ya. Karena A anggota R ya, A anggota Q, R anggota Q, maka AR anggota Q ya. Demikian juga yang ini AS plus BT anggota Q, CT anggota Q ya. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa AB juga anggota dari N, berarti kita harus membuktikan ininya nih, perkalian ininya tidak sama dengan 0. Perkalian diagonal utamanya. Ya. Nah, sekarang kita kalikan ya, AR dikalikan CT. Gunakan hukum pertukaran ya, di dalam rasional kan ada pertukaran komutatif ya. Jadi ini sama dengan AC dikali RT. Nah, karena AC tidak sama dengan 0, dan RT-nya juga tidak sama dengan 0, maka perkaliannya AC kali RT juga pasti tidak sama dengan 0. Ya. Nah, karena AC tidak sama dengan 0 dan RT tidak sama dengan 0, ya, ini tadi ya, AC kali RT tidak sama dengan 0 karena AC tidak sama dengan 0 dan RT tidak sama dengan 0. Ya. Jadi memenuhi ya, ini rasional, bilangan rasional, ini bilangan rasional, dan perkaliannya tidak sama dengan 0, maka terpenuhi AB anggota N. Ini saya ubah dulu sebentar ya. Ini kita sambung saja ke sini. Ya. Oke. Ya, ini untuk memudahkan pemahaman saja ya. Ini ya. Nih. Ya.
AR kali CT sama dengan AC kali RT itu tidak sama dengan 0 karena AC tidak sama dengan 0 dan RT tidak sama dengan 0. Jadi AB anggota N. Jadi ini sudah terbukti ya sifat ketertutupan. Sekarang kita membuktikan apakah semuanya mempunyai inverse ya. Semua anggota di N mempunyai inverse. Ya. Oke, ambil sembarang A anggota N. Maka A sama dengan A, B, 0C, di mana ABC anggota Q rasional ya, dan AC tidak sama dengan 0. Ya, karena AC tidak sama dengan 0, maka A pasti memiliki inverse. Ingat ya, sifat dari matriks kalau determinan yang tidak sama dengan 0, maka dia mempunyai inverse. Katakan inverse A adalah lambangnya seperti ini, A inverse ya. Apakah A inverse ini anggota N gitu ya? Nah, A inverse ini, ingat ini cara mencari inverse untuk matriks berukuran 2x2, yaitu 1 per AC, ya 1 per determinan, lalu ini dipertukarkan diagonal utamanya, lalu ini negatifnya. Maka ini sama dengan 1 per A, min B per AC, 0. Nah, ini kan anggota bilangan rasional, ini juga anggota bilangan rasional, ini juga bilangan rasional. Ya, dan perkalian diagonal utamanya juga tidak sama dengan 0. Ya, silakan buktikan ya bahwa perkalian diagonal utamanya tidak sama dengan 0 sehingga A inverse ini juga merupakan anggota N. Jadi terbukti 1 dan 2 ya, maka N merupakan grup dan N merupakan subgrup dari M. Ya, jadi terbukti berdasarkan teorema 5.7 tadi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, teorema 5.8. Ya, teorema 5.8 ya. Jika H kompleks dari grup G, nah H subgrup dari G, jika dan hanya jika, ya ini jika dan hanya jika, untuk setiap AB anggota H berlaku AB inverse anggota H. Jadi ini lebih dipersempit lagi. Kalau tadi kan teorema 57 kan harus 2 kita buktikan. Yang pertama ketertutupan, lalu yang kedua inverse. Kalau ini cukup membuktikan ini AB inverse anggota H. Ya. Nah, sama dengan teorema 57 ini membuktikannya karena ini jika maka kita membuktikan 2 arah ya. Yang pertama dari kiri ke kanan, lalu yang dua dari kanan ke kiri. Nah, sekarang dari kiri ke kanan. H subgrup dari G. Maka H itu juga merupakan suatu grup. Jika B anggota H, maka pasti B ini memiliki inverse dan inverse-nya di H ya karena dia grup H-nya. Ya. Jadi jika A anggota H ya, A anggota H, tadi B inverse anggota H, maka kalau ini dioperasikan AB inverse, maka AB inverse ini juga anggota H karena ketertutupan dalam grup. Ya. Jadi terbukti ya dari kiri ke kanan. Ya. Jadi jika H subgroup maka pasti AB inverse anggota H. Ya. Nah, sekarang dari kanan ke kiri ya. Jika diketahui ketentuan tadi AB inverse anggota H untuk setiap AB anggota H, AB inverse anggota H akan dibuktikan bahwa H merupakan grup. Nah, untuk membuktikan ini merupakan grup H, tetap kita harus membuktikan keempat sifat grup, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Ya, oke. Nah, jika AB anggota H, nah menurut ketentuan ya, menurut ketentuannya AA inverse itu kan E ya, elemen identitas anggota H. Ya, menurut ketentuan tadi AB inverse anggota H ya. Berarti AA inverse, nah ini merupakan E, merupakan anggota H karena ketertutupan yang diketahui tadi ya. Jadi ada elemen identitas di sini ya kan, dan anggota H. Adanya elemen identitas anggota H. Nah, selanjutnya A inverse itu kan sama dengan A inverse. Nah, ini anggota H. Ya. Nah, ini menunjukkan adanya inverse ya. Untuk setiap A anggota dia ada inverse gitu. Jadi elemen identitas terpenuhi, adanya inverse terpenuhi. Kemudian
B inverse sama dengan B inverse. B inverse juga anggota H, ya. B inverse anggota H. A inverse anggota H, ya. Nah, B inverse anggota H sehingga A B inverse inverse, ya. Menurut ketentuan A B inverse ini, ya. A B inverse inverse, ya, itu sama dengan AB itu anggota H. Nah, ini memenuhi sifat ketertutupan, ya. Tutupan sehingga dari 1 dan 2 menurut teorema 5.7, ya. Teorema 5.7. Oh, jadi di sini kita tidak membuktikan 1 sampai 4 gitu ya, 4 sifat. Jadi kayak tadi saya menyebutkan ya, 4 sifat ternyata tidak ya. Hanya dengan teorema 57 saja, yaitu dengan sifat ketertutupan dan inverse saja, maka sudah bisa dibuktikan bahwa ini merupakan suatu grup. Ya, jadi ini kan menunjukkan adanya inverse ya, lalu ini menunjukkan ketertutupan sehingga menurut teorema 5.7 H ini merupakan subgrup dari G. Jadi itu ya. Kita tidak lagi melihat adanya elemen identitas gitu ya. Ya, sebenarnya dari sini sudah kelihatan elemen identitas dan asosiatifnya juga sudah pasti ya, asosiatif karena H subset dari G. Jadi ini sehingga teorema 58 tadi ya. Sehingga teorema 58 tadi terbukti ya. Oke, kita lanjut. Saya berikan contohnya ya. Sini saya berikan contoh. B plus ya, B ini himpunan bilangan bulat, ini merupakan grup dengan operasi penjumlahan. Ya. Nah, jika M suatu bilangan bulat, M sesuatu bilangan bulat, kita pilih M suatu bilangan bulat, buktikan bahwa M besar ya, yaitu himpunan yang anggotanya ini maaf ini lambang himpunan ya, himpunan. Ya. Oke, saya ulang lagi contohnya ya. Nah, M suatu bilangan bulat ya, buktikan bahwa M yang anggotanya KM di mana ke anggota B merupakan subgrup dari B. Ya, kita membuktikan itu berarti kita buktikan saja dengan menggunakan yang teorema 5.8 tadi. Ya, kita buktikan AB inverse anggota B gitu ya. Oke. Ya. Nah, di sini akan dibuktikan 3 keadaan ya, 3 keadaan. Tadi kan kita ambil M-nya sembarang ya. Keadaan pertama M sama dengan 0, keadaan kedua M sama dengan 1 atau M sama dengan negatif 1 karena M itu kan bilangan bulat ya. Dan keadaan ketiga M-nya tuh sembarang bilangan bulat tapi selain negatif 1, 0, dan 1. Jadi ada 3 keadaan. Untuk keadaan pertama, jika M sama dengan 0, maka M itu berbentuk himpunan 0 saja yang anggotanya cuma 1, singleton. Ya, hanya 1. Nah, ini jelas merupakan subgrup tak sejati dari B. Ya, untuk keadaan pertama terbukti ya, merupakan subgrup sejati dari B. Kemudian jika M sama dengan 1 atau M sama dengan negatif 1, maka M itu pasti sama dengan B. Ya, jika M sama dengan negatif 1 atau M sama dengan 1, pasti M itu sama dengan B, yaitu suatu subgrup tak sejati juga dari B. Jadi untuk keadaan kedua terbukti. Sekarang kita mau membuktikan yang keadaan ketiga di mana M-nya bilangan bulat ya sembarang, tetapi bukan negatif 1, bukan 0, dan bukan 1. Nah ya. Nah 0 itu kan sama dengan 0 kali M. M-nya kan sembarang ya. 0 sama dengan 0 kali M. Maka 0 itu anggota M, sehingga M tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, syarat suatu subgrup bahwa M-nya itu tidak boleh sama dengan kosong. Himpunan kosong maksudnya. Nah, jika X anggota M, maka X itu berbentuk K kali M. Ya, dengan K anggota B, bilangan bulat. Tadi kan M-nya sembarang ya. M-nya sembarang bilangan bulat. Kita ambil X anggota M ya. Maka X-nya sama dengan KM, K-nya bilangan bulat. Karena K bilangan bulat, M bilangan bulat, maka KM
pasti juga bilangan bulat, di mana KM itu sama dengan X. Ya, jika X anggota M, ternyata X juga anggota B. Dengan demikian, ini berarti M merupakan subset dari B. Ya, karena ambil sembarang X anggota M, ternyata X anggota B. Sehingga M merupakan subset dari B. Kemudian, dari 1 dan 2, maka M merupakan kompleks dari G. Ya. M merupakan himpunan yang bukan himpunan kosong. Ya, tadi persamaan pertama ya. Ini M subset dari B. B itu kan grup. Maka dari 1 dan 2 ini M merupakan kompleks dari B. Karena M kompleks dari B, nah kita mau membuktikan apakah M itu merupakan subgrup ya, dengan teorema 5.8 tadi. Nah, ambil sembarang AB anggota M. Maka A bentuknya K1 kali M dan B K2 kali M dengan K1 K2 anggota B. Nah, A dikurangi B ya, karena ini aditif ya, jadi bentuknya bukan AB inverse tapi A min B. Ya. A negatif B itu sama dengan K1M dikurang K2M. Ya, maka ini gunakan sifat distributif K1 min K2 M. Ya. Karena K1 anggota B, K2 anggota B, maka K1 dikurangi K2 anggota B sehingga K1 K2 M itu anggota M. Ya, atau A dikurangi B ini anggota M. Ya. Jadi dengan teorema 5.8 ya, ini terbukti bahwa M merupakan subgrup dari B. Ya, jadi dengan menggunakan teorema 5.8, mana diambil sembarang A B anggota M, ternyata A min B anggota M. Ya, oke, itu penerapan dari teorema 5.8. Kita lanjutkan materi selanjutnya berkenaan dengan teorema 5.9. Ya. H suatu kompleks berhingga. Jadi hanya ini berhingga dari grup G. Syaratnya di sini H berhingga ya. Nah, H subgrup dari G jika dan hanya jika H memenuhi sifat tertutup terhadap operasi pada G, yaitu untuk setiap AB anggota H, AB merupakan anggota H. Ya, jadi ini lebih khusus lagi, H-nya itu merupakan suatu himpunan yang berhingga. Nah, untuk membuktikan bahwa H merupakan subgrup dari G, ini cukup membuktikan ketertutupannya saja. Jadi lebih mudah lagi ya untuk grup yang berhingga. Nah, sekarang kita buktikan ya. Seperti biasa untuk membuktikannya, karena ini jika dan hanya jika apa ini? Kok saya lupa, biimplikasi ya, biimplikasi, maka kita harus buktikan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Oke. Kita buktikan dari kiri ke kanan ya, jika H subgrup dari G, maka menurut teorema 5.7, ingat ya, menurut teorema 5.7, maka H memenuhi sifat tertutup. Ya, H memenuhi sifat tertutup. Jadi terbukti ya dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri, H memenuhi sifat tertutup. Ya. Maka untuk sembarang A anggota H berlaku A pangkat 2, A pangkat 3. Ini kan kalau dia perkalian kan perkalian A gitu ya. Perkalian dari A masing-masing. Nah, karena tertutup dia ya. Karena dia tertutup, maka semuanya ini anggota A gitu. Karena A anggota H, nah perkalian dari A ini ya, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, A pangkat N, dan seterusnya, ini semua berada di H. Anggota H, karena sifat tertutup tadi. Nah, karena H kompleks berhingga, maka terdapat pengulangan penulisan elemen-elemen H sebagai perpangkatan bulat positif dari A. Ya. Jadi artinya ada pengulangan. Jadi maksudnya gini, di sini ada suatu A pangkat M misalnya ya,
sehingga A pangkat M itu sama dengan A pangkat 2 misalnya. Ada pengulangan, jadi ada yang sama gitu. Ini kan panjang ya. Padahal H itu berhingga kan. Ya, berarti ada yang kemungkinan ada yang sama gitu. Di antara elemen-elemen ini. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ini. Ya. Atau terdapat ya. Jadi tadi kan pasti ada yang sama ya ini. Atau terdapat bilangan positif M dan N ya. Dengan M lebih besar dari N sedemikian sehingga AM sama dengan AN. Ya, tadi saya bilang pasti ada yang sama ini gitu ya. Nah, di sini kita operasikan dengan A pangkat min N ya, A pangkat min N, sehingga ini A pangkat M min N, dan ini merupakan identitas. Ya, karena dengan inverse-nya ya. Oke. Nah, karena M lebih besar dari N, maka M min N lebih besar dari 0. Benar enggak ya? Karena M ini lebih besar dari N. Maka ini kalau dikurangi dengan N pasti lebih besar dari 0. Sehingga A pangkat M min N sama dengan E itu anggota H. Dan M min N min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Jadi karena M min N ini lebih besar dari 0, maka ini sama dengan E anggota H. Ya. Maka ini anggota. Jadi berada di sini gitu loh. A pangkat M min N ini berada di sini. Yaitu E anggota H. Berarti adanya elemen identitas ya di sini ya. Dan M min N min 1 lebih besar dari 0. Ya. Nah, M min N ini kan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Karena M-nya itu lebih besar dari N, pasti M min N-nya lebih besar dari 0. Dan kalau M min N dikurangi 1 itu juga lebih besar dari sama dengan 0. Silakan Anda buktikan. Ya. Taruhlah yang terdekat ya, yang terdekat. Misalnya 3, M-nya 3, N-nya 2. Gitu ya. Kan 3 lebih besar dari 2. 3 dikurangi 2 kan 1. Ya, 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, dikurangi 1 kan lebih besar sama dengan 0. Ya, itu yang paling terdekat, apalagi yang agak jauh gitu. Pasti dia lebih besar sama dengan 0 kayak dikurangi 1. Gitu ya. Nah, akibatnya ya, tadi kan akibatnya ya A dioperasikan ya, atau saya katakan dikalikan A pangkat M min N min 1 ya. M N 1 karena dia lebih besar dari 0, maka A pangkat M min N min 1 ini pasti anggota H ya. Ini pasti anggota H. Maka A dikalikan ini sama dengan A pangkat M min N. Ya, benar ya. Akal ini sifat dari perkalian perpangkatan ya. Nah, A pangkat M min N tadi sama dengan E ya. Ya, sama dengan ini. Ya, jadi A kalikan ini sama dengan A pangkat M min N sama dengan E sama dengan A pangkat M min N min 1 sama dengan A. Kalau kita lihat, coba ya perhatikan, ini menunjukkan adanya elemen inverse. Ini kan tadi identitas. Kalau ini menunjukkan adanya elemen inverse. Ya, ini berarti bahwa A pangkat Mn min 1 ini merupakan inverse dari A. Dan ini merupakan anggota H. Ya. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Persamaan kedua. Jadi ini tadi memenuhi sifat tertutup, lalu adanya inverse ya, lalu kita gunakan sifat teorema 5.7 ya. Jika dia tertutup dan memiliki elemen inverse, maka pasti dia merupakan subgroup. Ya. Jadi ini sehingga teorema 5.9 terbukti. Oke. Oke, jadi udah 3 teorema ya kita buktikan 5.7, 5.8, 5.9. Kalau 5.7 untuk membuktikan subgroup cukup 2, yaitu ketertutupan dan adanya inverse. Lalu teorema 5.8
cukup satu gabungannya gitu loh. Jadi AB inverse anggota H gitu ya. Sebenarnya gabungan antara ketertutupan dan inverse. Nah, untuk teorema 5.9 ini khusus untuk yang berhingga. Kalau dia berhingga, maka untuk membuktikan dia subgroup cukup ketertutupan saja. Ya. Oke, itu sudah 3. Sekarang kita kepada contoh-contoh. Nah, contoh pertama ya. Ini G merupakan suatu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. G dengan perkalian, operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup. Ya, silakan buktikan ya, bahwa ini merupakan grup. Kemudian K anggotanya 1, 2, 4. Jelas K ini merupakan kompleks dari G. Ya. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa K subgrup dari G. Nah, ingat ini berhingga ya. Berhingga untuk membuktikan K subgrup dari G, kita gunakan saja teorema 5.9. Gunakan apa? Yaitu ketertutupan. Ya, perkalian di K ini kalau dia tertutup, udah langsung dia merupakan subgrup dari G. Gitu ya. Oke, sekarang kita buktikan. Ya, K merupakan kompleks berhingga dari G ya. Maka kita hanya membuktikan sifat ketertutupan ya. Buat tabel Kelly saja untuk memudahkannya ya. Ini ya. Perkalian ya, anggotanya kan 1, 2, 4 ya, 1, 2, 4. Nah, ini diisi ini. Ini diisi ya. Ternyata kalau kita lihat hasilnya ini juga merupakan anggota K kan ya. Merupakan anggota K. Ya. Jadi terlihat sifat ketertutupannya sehingga dapat disimpulkan bahwa K ini merupakan subgrup dari G. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini. Misalkan K0 adalah himpunan semua bilangan kompleks selain 0. Jadi himpunan bilangan kompleks selain 0. Nah, K0 kalau ditulis seperti ini ya, X sama dengan A plus BI, di mana X tidak sama dengan 0, AB adalah bilangan real. Ya. K0 ini dengan operasi perkalian merupakan suatu grup. Ini bilangan kompleks dengan perkalian, ya, bilangan kompleks yang tanpa 0 dengan operasi perkalian merupakan suatu grup. H adalah A anggota K0 di mana A itu bilangan rasional. Jadi anggota dari H adalah X yang di sini ya, X yang di sini yang merupakan bilangan rasional. Ya. Jadi X di sini yang merupakan bilangan rasional. Itu ya. Nah, tunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari K0. Nah, ini himpunan yang tidak berhingga ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema 5.9. Kita bisa menggunakan teorema 5.7 atau 5.8. Ya. Nah, jelas H merupakan kompleks dari K0 ya, jelas ya. Nah, ambil sembarang AB ya. AB anggota H. Maka A dan B keduanya bilangan rasional. Ya. Maka A dan B merupakan bilangan rasional. Karena A dan B merupakan bilangan rasional, maka perkaliannya, karena ini berkaitan dengan operasi kali, perkaliannya juga merupakan bilangan rasional ya, sehingga A kali B anggota H. Nah, ini sudah tertutup. Ya, sekarang kita mau menunjukkan inverse. A inverse-nya dari A anggota H itu seper A ya, karena bilangan rasional ya. Nah, seper A ini juga merupakan suatu bilangan rasional. Maka A inverse juga anggota H. Ya. Jadi dua ini terpenuhi, tertutup dan adanya inverse. Jadi menurut teorema 5.7 H merupakan subgrup dari K0. Ya, oke. Ini contoh yang kedua, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Nah, misalkan G grup dan A suatu elemen tertentu dari G. Ya.
Didefinisikan CA itu sama dengan himpunan G anggota G. Jadi anggota di CA ini merupakan anggota di G juga ya. Tapi syaratnya GA sama dengan AG. Ya. Himpunan G anggota G dengan GA sama dengan AG. Tunjukkan bahwa CA ini merupakan subgrup dari G. Jelas ya, CA ini merupakan kompleks dari G ya. Karena dia merupakan himpunan bagian dari grup G. Ya. Nah, CA ini disebut centralizer atau normalizer dari A dalam G. Jadi centralizer dari A dalam G. Kita akan membuktikan CA merupakan subgrup dari G. Ya, kita gunakan karena ini kita anggap ini tak terhingga, himpunan tak terhingga, maka kita bisa menggunakan teorema 57 atau 5.8. Ya. Misalkan E elemen identitas dari G. Ya. E elemen identitas dari G. Karena dia elemen identitas, maka kan berlaku EA sama dengan AE. Ya, EA sama dengan AE. Ya. Karena berlaku EA sama dengan AE, maka E ini anggota CA. Kan semua anggota G yang berlaku GA sama dengan AG gitu ya. Nah, EA sama dengan AE, maka E ini anggota CA. Ini menunjukkan bahwa CA itu bukan himpunan kosong, jadi ada minimal elemen identitas di CA. Nah, dari ketentuan ya, setiap elemen CA adalah elemen G, maka CA subset dari G ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi CA subset dari G. Ambil sebarang XY anggota CA. Karena di anggota CA, maka berlaku XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Ya. Oke. Selanjutnya, perhatikan bahwa XY inverse A. Ya. XY inverse A itu sama dengan XY inverse A kalikan E. Titik E ya. Kan ini tidak merubah arti kalau dioperasikan dengan elemen identitas. Nah, ini E itu kan Y aksen, Y inverse ya, Y inverse E itu ya. Jadi dijabarkan E-nya itu. Ya, kemudian kita gunakan hukum asosiatif ya. Sifat asosiatif ya. Di sini AY. Nah, AY ini tadi karena Y anggota CA, maka AY sama dengan YA ya. Ya, AY sama dengan YA. Ya, karena Y anggota CA ya. Kemudian gunakan lagi sifat asosiatif ya, ini Y inverse dengan Y-nya dikelompokkan. Ya, sifat asosiatif. Nah, berarti ini E kan hasilnya. Ini E ya. Sehingga ini XE AY inverse ya, sehingga ini XA Y inverse. Ya. Nah, ini XA kan karena X anggota CA ya, maka XA ini sama dengan AX. Ya, karena X anggota CA. Kemudian kita kelompokkan ya. Ternyata XY inverse A itu sama dengan AXY inverse. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa XY inverse anggota CA. Ya. Jadi tadi apa namanya? Tadi kan kita sudah membuktikan bahwa ini dia, bahwa CA tidak sama dengan himpunan kosong gitu ya. Nah, CA tidak sampai dengan himpunan kosong dan CA itu merupakan kompleks dari G. Karena dia kompleks dari G, ya, maka kita bisa menggunakan teorema yang 5.8 ya, teorema 5.8. Ya. Tadi teorema mana dia? Tadi sudah sampai ya, sampai sini ya. Sampai sini. Oke. 。  . 。  . 。 . . . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . ？
diulang lagi ya. Oke, ya. Jadi kita menggunakan teorema 5.8 ya, karena XC inverse anggota CA ya, maka CA subgroup dari G. Ya, ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat. Misal G group ya, H subgroup dari G. Untuk A suatu elemen dari G didefinisikan A inverse sama dengan A inverse di mana H anggota H ya, ini. Di sini kemudian pertanyaannya tunjukkanlah A inverse ini subgroup dari G. Ya. Oke. H subgroup dari G ya. Maka pasti E itu anggota H karena H subgroup mempunyai elemen identitas ya. E anggota H. Sehingga A inverse ya. A inverse ini kan sama dengan A inverse sama dengan E. Nah, ini jadi anggota A inverse. Jadi E ini juga merupakan anggota A inverse. Ini menunjukkan bahwa A inverse ini tidak kosong ya. Jadi tidak kosong karena ada minimal ada elemen identitas ya. Kemudian ambil sembarang ya X anggota AH inverse. Maka X itu bentuknya seperti ini dengan H anggota H ya. Karena H subgroup dari G ya, H subgroup dari G, maka H anggota G ya. H anggota H ya, karena H subgroup dari G maka H juga anggota G. Dan karena A anggota G ya, H anggota G dan A anggota G ya. Maka A inverse sama dengan X anggota G. Benar enggak ya? Kan H anggota G, A anggota G, maka A inverse juga anggota G. Ya, maka A inverse itu anggota G. Ini sama dengan X kan? Ya, jadi X anggota G. Ya. Jadi ambil sebarang X anggota A inverse, ternyata X juga anggota G. Maka A inverse ini subset dari G. Nah, ini menunjukkan bahwa A inverse ini kompleks dari G. Karena dia kompleks dari G, maka kita bisa menggunakan teorema 5.7 atau 5.8. Ya. Oke, ini ya. Selanjutnya ya, kita mau menggunakan teorema 5.7 atau 5.8. Ambil sebarang X, Y anggota A inverse. Ya. Maka X-nya bentuknya seperti ini, Y-nya bentuknya seperti ini dengan H dan H1 anggota H. Ya. Nah, X, Y inverse berarti kalau dari sini kita akan menggunakan teorema 5.8 ya. X, Y inverse ya, X-nya adalah A inverse, Y inverse adalah H1 A inverse diinversekan lagi. Ya. Nah, ini kita gunakan apa namanya? Sifat inverse dalam grup ya, karena ini merupakan anggota grup G ya. Ya. Ini sama dengan ini kan, ini inverse ya, A inverse sama dengan A, lalu H1 inverse dan A inverse. Ya, ingat ya, sifat dari grup G. Ya, sifat dalam grup G. Kemudian kita gunakan apa? Asosiatif ya, asosiatif ya. Ini E ya. Ini E ya. Ini E sehingga menjadi HH1 inverse gitu ya. Karena A inverse A, E itu E. Nah, H subgroup dari G dan H1 anggota H. Ya.
H subgroup dari G, H1 anggota H, maka H1 inverse ini anggota H. Ya, ini anggota H. Karena dia anggota H, ya, maka ini itu merupakan anggota ini, AHA inverse atau XY inverse anggota ini. A inverse. Ya. Jadi AHA inverse adalah subgroup dari G berdasarkan teorema 5.8 ya. Jadi itu ya sifat-sifat dari subgroup dan contoh-contohnya atau penerapan dari sifat-sifat tersebut. Ya. Demikian saja bahasan kita kali ini. Lumayan cukup panjang ya. Semoga kalian semua lebih mudah memahaminya. Ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi untuk video-video yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.